seluas angkasa, berderet berbaris menyatu, coba untuk mencari tahu, apakah gerangan yang bisa kulakukan perjuangkan untuk bangsa dan negara Indonesiaku tercinta, menjadi mata air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Safira Masya Salsabila, NPM 007051026 dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Ilmu Komputer, Prodi Manajemen Informatika kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama yaitu pengertian dari filsafat. Secara etimologis, filsafat merupakan padanan kata falsafah dalam bahasa Arab dan filosofi dalam bahasa Inggris yang berasal dari bahasa Yunani yaitu philosophia. Filosofia tersendiri terdiri dari dua kata yaitu philos atau philein yang memiliki arti kekasih, sahabat, atau mencintai, dan kata sophia yang memiliki arti kebijaksanaan, hikmah, kearifan, atau pengetahuan. Secara umum, filsafat adalah ilmu yang membahas segala fenomena yang ada dalam kehidupan serta pemikiran manusia secara spektif dan bersifat kritis. Maka, filsafat dapat diartikan sebagai gagasan yang penuh pengetahuan, hikmat, dan kebijaksanaan. Nah, Pancasila sendiri sebagai sistem filsafat mengandung pandangan, nilai, pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Selanjutnya, Pancasila dapat dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding father kita, yang dituangkan dalam suatu sistem. Ini merupakan pernyataan menurut Ruslan Abdul Ghani. Dan pernyataan menurut Noto Nagoro, filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah yaitu tentang hakikat dari Pancasila. Pancasila yang terdiri atas 5 sila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Maksud dari sistem filsafat itu adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerjasama untuk tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Sila-sila Pancasila yang merupakan sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan organis. Artinya, antara sila-sila Pancasila itu saling berkaitan, saling berhubungan, dan saling mengkualifikasi. Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem-sistem filsafat lainnya, seperti materialisme, idealisme, rasionalisme, liberalisme, komunisme, dan sebagainya. Ciri sistem filsafat Pancasila itu antara lain: yang pertama, sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan sistem yang bulat dan utuh. Dengan kata lain, Pancasila apabila tidak bulat dan utuh atau satu sila dengan sila yang lainnya terpisah-pisah itu namanya bukan Pancasila. Yang kedua, susunan Pancasila dengan suatu sistem yang bulat dan utuh dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, ini dia inti sila-sila Pancasila itu meliputi Pancasila itu ada 5 sila. Nah, dari setiap Pancasila dari sila-sila itu terdapat inti-intinya. Yang pertama itu untuk Pancasila yang pertama intinya itu kata Tuhan, yaitu sebagai kuasa prima.
Dan Pancasila yang kedua, inti dari katanya itu manusia, yaitu makhluk hidup dan makhluk sosial. Yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia, intinya itu adalah kata satu, yaitu kesatuan memiliki kepribadian sendiri. Yang keempat, intinya itu adalah rakyat, yaitu unsur mutlak suatu negara, dan rakyat itu harus bekerja sama dan saling gotong royong. Yang kelima itu ada adil, yaitu memberi keadilan kepada diri sendiri dan orang lain yang menjadi haknya. Nah, dari lima inti sila-sila Pancasila ini itu merupakan ciri sistem filsafat Pancasila itu tersendiri. Selanjutnya, membahas Pancasila sebagai sistem filsafat berarti mengungkapkan konsep-konsep kebenaran Pancasila yang bukan saja ditujukan pada bangsa Indonesia, melainkan juga bagi manusia pada umumnya. Jadi secara artian Pancasila sebagai sistem filsafat ini merupakan konsep-konsep kebenaran yang bukan saja ditujukan untuk bangsa Indonesia itu tersendiri, melainkan juga bagi manusia pada umumnya. Nah, itu dia yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.